Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika ibtala Ibrahim rabbuh, ketika Tuhannya, ya, Tuhannya Nabi Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala ibtala, menguji, ya, menguji, memberikan cobaan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya bikalimat, dengan beberapa kalimat, yaitu dengan sekumpulan perintah dan larangan, sekumpulan tuntunan dan pedoman, fa'atammahunna, maka kemudian dia menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikanmu, yaitu Ibrahim, linnas, bagi manusia, imama, yaitu sebagai pemimpin. Qala, Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah, kira-kira gitu. Nanti kamu ikut saya ya, gitu. Teman saya juga, kira-kira gitu. Jadi saking inginnya untuk juga mendapatkan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala, kalau qala yang pertama tadi Ibrahim, qala wa min zuriyati, ay qala Ibrahim. Qala yang kedua, ay qala Allah taala, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa hal. Pertama, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ibtala itu dari al-bala, artinya cobaan atau ujian. Konsep Islam tentang cobaan atau ujian itu mencakup nikmat ataupun musibah, kesenangan ataupun kesusahan. Jadi beda kalau sebagian kita yang sering menyempitkan makna dari cobaan itu hanya kepada yang kita tidak sukai. Tidak. Dalam Islam, Al-Quran berulang kali. Di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami coba engkau dengan bisyarri, dengan yang tidak baik, dengan sesuatu yang tidak kau sukai, sesuatu yang buruk menurut pandanganmu, wal khair, ataupun dengan hal yang baik yang kamu senangi, yang kamu cari-cari, fitnatan. Itu keduanya sama sebagai cobaan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami coba mereka dengan beragam cobaan-cobaan yang tidak mereka sukai, entah itu sakit, kesusahan, pandemi, penyakit, atau kesempitan rezeki, atau apapun namanya. Wal hasanat, dan hal-hal yang baik yang disukai oleh manusia, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu kesehatan, ilmu, apapun. Wa ilaina yurja'un, tapi itu semua adalah sama cobaan. Jadi konsep cobaan dalam Islam itu, ya, mencakup semua yang kita terima. Sesuatu yang kita cari-cari, hati-hati, ya, karena kita sukai sesuatu yang menyenangkan, ya. Entah itu yang seperti tadi yang banyak dicari oleh manusia, hati-hati, itu tetap cobaan. Sesuatu yang tidak kita sukai juga sama. Apa arti bahwa sesuatu yang kita sukai itu adalah cobaan? Cobaannya dari sisi apakah kita bisa mensyukurinya. Apa arti bahwa sesuatu yang tidak disukai itu cobaan? Cobaan dari sisi apakah kita sabar menjalaninya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang beriman itu dalam keadaan apapun dia beruntung.
dia itu selalu positif, keadaannya positif. Entah dia sedang dapat nikmat ataupun sedang dapat musibah, dia positif, dia bagus. Kapan itu terjadi? In asobat husarro syakar. Yaitu ketika dia dapat yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa in asobat hudorro sobar. Dan ketika dia mendapatkan yang tidak dia sukai, dia sabar. Maka kata para ahli, para ulama, al faqirus sabir bimanzilati al ghaniyyish syakir. Mana sih lebih mulia di sisi Allah, orang kaya apa orang miskin? Kata ulama, orang kaya yang bersyukur sama mulianya dengan orang fakir yang bersabar. Atau dibalik, orang fakir yang sabar sama mulianya di sisi Allah dengan orang kaya yang bersyukur. Jadi kata kuncinya pada syukur dan sabar, bukan pada kaya miskin. Ya, bapak-bapak ya. Kata kuncinya adalah pada kata syukur dan sabar. Karena itulah penentu lulusnya kita dalam ujian kehidupan. Bahkan bapak-bapak saudara, ya, bagi sebagian ulama, mereka melipat gandakan, ya, amalan doa hifz. Doa hifz itu artinya membaca ayat-ayat yang di dalamnya itu ada kata hifzun atau hafiz, yaitu pemeliharaan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Atau dia baca Asmaul Husna, ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Dia lipat gandakan bacaan doa ayat pemeliharaan itu, bukan ketika dia dapat musibah, tapi justru ketika dia dapat nikmat. Jadi semakin dia dapat nikmat, semakin dia perbanyak ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz, supaya dia terjaga dan terpelihara. Jangan terpeleset. Terpeleset di dalam menerima nikmat itu, lalu kemudian menimbulkan ketakaburan. Ya. Ketika kuat menindas yang lemah, ketika berkuasa menyakiti orang biasa, ketika berilmu menghina orang yang bodoh misalnya atau kurang berilmu. Nah, jadi justru kewaspadaan itu kita lipat gandakan ketika kita sedang dapat nikmat. Kalau sedang dapat musibah, yakin pasti banyak doanya. Ya. Lagi sakit, ya Allah sembuhkan, kan begitu ya? Tidak perlu disuruh-suruh. Tapi kalau sedang dapat nikmat, jarang, ya Allah alhamdulillah saya syukuri. Sering lupa. Maka para ulama sampaikan, tingkatkan kewaspadaan. Ya. Maka para ulama kan juga kalau minal auradil mujarrobah, ya, yang sering diijazahkan oleh guru-guru kita, kalau sedang dapat nikmat, sedang memegang amanah, entah itu amanah namanya amanah uang, amanah jabatan, amanah kesehatan, amanah ilmu, itu zikir atau wirid, ya, auradus sabah wal masa itu jangan boleh ditinggalin. Itu yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Doa pagi dan doa petang itu nggak boleh hilang. Semakin orang banyak amanahnya, dia harus terus baca itu. Karena itu doa penjagaan. Atau paling minimal ya, kalau kata ulama, kalau memang ya katakanlah sedang sempit waktunya, sayyidul istighfar jangan dilupakan. Sekali pada pagi dan sekali pada malam. Kan hafal ya sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca pagi, dijaga sampai petang dari keliru bersikap pada saat dapat nikmat.
ketika tidak sabar dapat musibah, ya, dari langkah-langkah yang keliru, dari kejahatan orang lain, dari hasad dan dengki. Kalau dibaca malam, maka sepanjang malam sampai subuh kita akan dijaga. Sayyidul istighfar. Nah, jadi yang pertama kita ambil dari ayat ini adalah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, bahwa cobaan di dalam konsep Islam itu mencakup semua yang kita peroleh dalam kehidupan, senang maupun susah, menyenangkan ataupun menyulitkan. Kata kuncinya adalah syukur dan sabar.